Selamat malam Bang Cewek Mirsa Pal TV dimanapun Anda berada. Jaksa Menyapa 2026 kembali hadir di hadapan Anda. Tentunya siap dengan berbagai literasi dan juga edukasi hukum. Kita update seperti apa tentunya kondisi hukum di wilayah Ogan Ilir masih ya. Bersama saya Haki Kainde. Dan saya Siva Raymanda tentunya di episode kali ini kita ngomongin tema terkait tentang mengenal peran strategis subbagian pembinaan di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Baik, langsung saja tentunya kita sapa kedua narasumber kita asik. Luar biasa di Studio 2 PAL TV, kita sudah menayangkan Jaksa Menyapa tentunya dan sudah hadir ini narasumber yang luar biasa. Ada Pak Kasubag Bin, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Bapak Lutfi Apriansyah SHMH. Selamat malam Kak Lutfi. Malam Mbak Mas. Salam sehat Kak Lutfi. Alhamdulillah sehat selalu. Kali pertama Cak ini di Jaksa Menyapa ya? Pertama kali. Kali menyapa. Baru 4 bulan jadi. Baru 4 bulan? Ya. Luar biasa. Orang-orang baru nih di Ogan Ilir ya Kak ya. Dan juga sebelahnya sudah ada Pak Ali Akbar SH ini selaku calon jaksa. Wah, luar biasa. Calon jaksa muda. Iya, tapi namanya sama dengan Pak Kajari Palembang nih. Iya. Kita doakan rezekinya sama. Amin. Ya. Amin. Luar biasa. Agak mirip ya. Sebelum kita masuk ke tema, mungkin sedikit perkenalan dan juga cerita mengenai perjalanan karir nih Kak Lutfi. Dari awal berkarir di kejaksaan sampai hari ini boleh diceritain lah, udah kemana aja. Kalau perjalanan karir sih masih di seputaran Sumatera sebenarnya. Boleh. Pertama kali tes dari Palembang tahun 2008. 2008 tes, terus lulusnya di pengumumannya 2008, melaksanakan tugas di 2009 di Kejaksaan Negeri Tebo di Jambi. Oh, Jambi. Jambi kurang lebih 11 jam dari Palembang. Iya. Habis dari Jambi, tepatnya 2016 ke Kejaksaan Negeri Palembang. Jadi kurang lebih 7 tahun 6 bulan di Tebo, terus di Palembang, dan kurang lebih hampir 2 tahun di Palembang, tepatnya 2018 ke Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Ogan Ilir ini berdirinya tahun 2018, bulan 3. Jadi saya masuk di OI ini kurang lebih pembukaan lah, baru ya. Masuknya saya di bulan 11, jadi OI sudah jalan kurang lebih 8 bulan, saya masuk di 2018. Dan saya jadi Kasubag Bin menggantikan yang lama, Kak Rasidi dulu ada di 2026 di bulan 2 saya dilantik. Jadi kurang lebih 4 bulan saya sebagai Kasubag Bin. Mungkin itu. Baik, ini perjalanan karir dari Pak Kasubag Bin ternyata Kejaksaan Negeri Ogan Ilir ini bukan suatu hal yang baru. Iya. Bukan satker yang baru ya, 2018 sudah menjadi perintis di Kabupaten Ogan Ilir. Nah, silakan Kak Ali Akbar, mungkin ini bukan pertanyaan perjalanan karir ya. Iya, karena udah baru juga kan. Betul. Tapi lebih ke basic, kenapa sih memilih menjadi insan adiaksa sebagai jalan untuk mengabdikan diri kepada negara? Dikarenakan juga itu sebagai cita-cita dari orang tua mungkin kan, yang pengen anaknya bisa menjadi penegak hukum yang integritas, yang bisalah menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Oke. Selama ini tidak bermanfaat ya Kak ya? Bagaimana? Iya, mungkin kalau Dorongan dan doa orang tua ya? Semuanya juga doa orang tua, karena Betul. orang tua juga menjadi motivasi terbesar dalam. Tapi dari Kakak Ali sendiri, adakah memang sudah ada cita-cita itu? Kalau cita-cita itu udah ada dari pas kuliah, itu udah mikir kan, kalau misal ngambil hukum itu pengennya ke jaksa kan. Udah mulai belajar tentang gimana sih organisasi kejaksaan, Ya. apa-apa yang harus dipenuhi ketika kita mau ikut seleksi kejaksaan. One shot Kak? Enggak, Berapa kali? 2 kali. Wah, 2 kali dulu cukup luar biasa. Apa yang diubah ketika tes kedua kok bisa jadi masuknya? Yang diubah itu terutama cara belajar, yaitu banyak latihan soal yang lebih konsisten, membaca buku-buku tentang hukum, dan terlebih juga masalah kompetensi dasar, yaitu SKD itu yang mana ada matematika, ada TWK, ada TIU gitu.
yang lebih konsisten, lebih tepatnya untuk belajar. Dan yang pasti proses belajarnya ini agak sedikit diubah ya dari yang Iya. pertama dan juga yang kedua Iya, gitu benar. ya. Nah, apakah dari keluarga, latar belakang keluarga memang sudah ada yang di kejaksaan sebelumnya? Nggak ada. Jadi yang pertama? Iya. Wah, kebanggaan ya, ini luar biasa. Luar biasa ya. Calon menantu idaman, Menantu idaman. abdi negara. Abdi. Luar biasa. Kita ke Pak Kasubag-Bin, Kak Lutfi. Seperti apa keseharian ataupun mungkin juga tugas dan tanggung jawab seorang Kasubag-Bin ini boleh diceritakan? Baik, terima kasih Mas. Kalau pembinaan ini tugasnya ini sebenarnya internal Mas. Jadi kita nih ngurusin di dalam, ngurusin pegawai di dalam. Jadi intinya untuk ngurusi pembinaan kepegawaian, manajemen SDM-nya, dari pembangunan sarana dan prasarananya. Jadi intinya kalau kita ambil singkatnya, sub bagian pembinaan ini ngurusi dari pegawai lahir sampai pegawai meninggal. Jadi dari kalau lahir kita apa ini mau dimasukkan umpama dia pegawainya biar mendapat tambahan gajinya. Jadi kalau nanti ada yang sakit atau apa masih ngurusin urusan pembinaan, dan sampai pun meninggal pun nanti masih urusannya pembinaan yang ngurusinya. Betul. Jadi semuanya ini kita ngurusin internal, ngurusin SDM-nya. Dari dia mau naik pangkat, mau cuti segala macam, sampai ke sarana dan prasarana kantor. Kalaupun ada yang bermasalah, ruangan bocor atau AC yang rusak, itulah menjadi tugas kita di pembinaan. Jadi kami pembinaan ini sangat mendukung untuk kelancaran perkantoran. Jadi kalau pembinaannya nggak jalan, maka kantornya pun nggak jalan. Betul sekali. Jadi seperti itu. Jadi Kak Lutfi ini hobi ngurusi wong ya? Iya. Betul. Luar biasa. Nah, kalau struktural dari Kasubag-Bin ini sendiri? Ya, jadi di subbagian pembinaan ini ada dibantu 2 kaur. Dulu sebelumnya waktu di 2018 itu masih 4 kaur. Jadi dulu ada kaur TU itu sendiri, kaur TU dan kepegawaian, keuangan sendiri, perlengkapan sendiri, dan Daskrimti sendiri. Nah, dengan seiring jalan ada peraturan terbaru, jadi dirampingkan menjadi 2. Jadi kaur TU, kepegawaian dan keuangan dirangkap 1 orang, terus ada kaur perlengkapan, Daskrimti dan perpustakaan 1 orang. Jadi saya dibantu 2 kaur dan ada 2 bendahara. 2 bendahara itu bendahara pengeluaran untuk ngurusin masalah gaji pegawai segala macam, dan 1 lagi bendahara penerima. Bendahara penerima tadi kaitannya dengan Pitsus tadi. Jadi ada uang yang masuk, nanti lewatnya disetornya dari bendahara penerima. Di bendahara penerima kalau uangnya masih prosesnya berperkaranya sidang, maka uangnya akan dititip dulu di RPL oleh bendahara penerima. Nanti kalaupun sudah perkara sudah putus, sudah inkrah, baru uang itu akan kita setor ke kas negara melalui bendahara penerima tadi. Seperti itu. Luar biasa. Kalau selama ini kendala dalam melakukan tugas sebagai Kasubag-Bin ini seperti apa, Kak, kalau di organ itu sendiri? Banyak macam-macamnya, karena yang pertama ini kan kalau dulu tuh masalah SDM. Tapi untuk dalam 2 tahun 3 tahun ini alhamdulillah SDM kita sudah lumayan banyak kan. Penerimaan seleksi CPNS masuk juga sudah banyak. Jadi sekarang kendalanya di sarana dan prasarana. Akhirnya dulu kantor kita itu udah besar, jadi gara-gara pegawai udah tambah banyak, akhirnya kantor kita merasa kecil. Jadi akhirnya ruangan kita semakin sedikit. Akhirnya pegawai semakin menumpuk dan tidak diiringi dengan penambahan sarana dan prasarana. Dan sekarang ini concernnya Pak Kajari, Pak Arif ini membenahi sarana dan prasarana. Jadi ada banyak kita ruangannya kita tambah ada. Jadi biar agar pegawai ini nyaman. Kalau pegawai nyaman, insya Allah pelayanan kita pun lebih optimal ke depannya. Seperti itu. Baik. Ngomongin tentang Kasubag-Bin ini ya, kayak ini kan pasti banyak sekali tantangan-tantangan sekarang, apalagi kita tahu efisiensi di mana-mana. Nah, dan juga kejaksaan ini kita bekerja berbasis anggaran. Ya Kak ya. Ini bagaimana nih tantangannya sebagai Kasubag-Bin? Ya, baik Mbak. Ini yang sangat berat memang Mbak. Soal efisiensi ini ngaruhnya banyak benar masalah anggaran. Jadi mau nggak mau, kami pun kalau mau dihitung masalah listrik, optimal mungkin sampai bulan 8 ini, kalau dari anggaran. Jadi kami ada beberapa AC udah rusak, pegawai udah banyak komplain, AC-nya ini udah nggak dingin. Untuk anggaran AC pun kami sudah habis. Baik. Jadi untuk keanggaran uangan sudah habis. Banyak, ya pemeliharaannya belum lagi yang bocor.
Jadi efisiensi ini yang sangat sulit dan semoga aja ke depannya ada penambahan. Dan untuk mensiasat itu kita ada programnya langsung dari Kejaksaan Agung, kita menerapkan WFH setiap hari Jumat. Jadi untuk menekan efisiensi ini, jadi setiap hari Jumat kita kerjanya dari rumah, masih kerja bukan libur, hanya beralih aja dari rumah. Tapi hanya ada beberapa pegawai yang piket untuk tetap masuk ke kantor karena kita masih ada pelayanan. Soalnya nanti ada yang mau ngambil tilang, barang bukti dan sebagainya. Jadi tetap ada yang ngantor. Jadi dengan adanya WFH ini diharapkan nanti untuk menekan biaya listrik, setidaknya kita ada beberapa ruang yang tidak dipakai, tidak menghidupkan AC. Jadi untuk saat ini kita udah jalan hampir 2 bulan ya WFH dan agak lumayan untuk efisiensi terutama di listrik dan air gitu. Cukup membantu ya? Iya, cukup membantu. Baik, nanti kita akan bahas lagi Pak Kasubag Bin dan juga Pak Calon Jaksa. Iya. Kita akan kembali di segmen kedua, segmen ketiga, jangan kemana-mana, tetap di Jaksa Menyapa. Pemirsa, Anda menyaksikan Jaksa Menyapa, masih berawang dengan Menciaga dan juga BCRC. Kita masih ngobrol bersama dengan Kasubag Bin dan juga calon jaksa muda nih dari Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Baik, kalau tadi Bang CBC yang mungkin terlewat 2 segmen awal, bisa nanti pantengin di YouTube program PAL TV. Kita akan upload full version dari sesi hari ini. Nah, kita lanjut ngobrol lagi nih Pak Kasubag Bin, terkait dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kejari Ogan Ilir. Seperti apa siasat-siasatnya? Oke, terima kasih Mas. Untuk masalah pelayanan publik ini yang sangat penting ya, karena kita Kejaksaan Negeri Ogan Ilir ini agar dapat dinilai oleh masyarakat terkait dengan pelayanan publiknya. Jadi ada beberapa yang sudah kami perbaiki. Pertama dulu kami pernah minta bantuan untuk pelatihan, terutama untuk pelayanan kita di depannya, di pelayanan terpadu satu pintu atau di PTSP kita. Jadi dalam menerima tamu, ini gimana cara menyambutnya, cara berbicaranya. Jadi kita sudah pernah minta bantuan, waktu itu melalui seksi Datun, memohon bantuan waktu itu kita minta pelatihan dari Bang Sumsel untuk melatih untuk petugas kita PTSP depan agar dapat lebih baik dalam menerima tamu. Dan di samping untuk masalah pegawainya, untuk memperbaiki pegawainya, tentunya kita memperbaiki sarana prasarananya juga. Jadi untuk ruangan PTSP pun sudah kita buat senyaman mungkin. Jadi nanti biar datang orang untuk mengambil barang bukti, mengambil tilang, atau untuk mencari masalah pelayanan hukum, jadi dapat terlayani dengan baik. Jadi kalau tempatnya nyaman, disambut dengan baik, insya Allah yang datang pun nanti jadinya lebih nyaman di situ. Jadi nggak ada lagi kesan-kesannya kita mau masuk ke kantor Kejaksaan Negeri Ogan Ilir itu kesannya takut atau serem kan. Jadi dengan disambut dengan baik, dengan senyuman, ruangan nyaman, dingin, dan pun kita disiapkan juga untuk makan dan minumannya juga di situ. Bisa self service kan, bisa untuk membuat sendiri, nanti tehnya ada seperti itu. Itu yang sudah kita lakukan. Tapi untuk pembenahan terus kita lakukan. Mungkin ada masalah apa. Jadi di situ juga kita siapkan kritik dan sarannya. Jadi masih ada kekurangan itu pasti masih ada. Jadi kami sudah siapkan nanti kalau ada, dan setiap minggu kita evaluasi dan kita buka apa sih yang kekurangnya, apa yang jadi saran, jadi kritik dari masyarakat untuk terutama untuk datang ke kantor kita, masyarakat pencari keadilan ini untuk melihat pelayanan kita. Mungkin itu. Baik. Tadi sempat di-mention sama Pak Kasubag Bin yang datang dikasih makan, dikasih minum ya. Ya, snack Ada nasi bungkus katanya ya. Yang datangnya Pak Kasubag Bin ini luar biasa nih Pak. Mulia sekali. Jaksa Pak. peduli. Nah, tapi saya ingin ke Ali Akbar nih sebagai calon jaksa muda. Bahwa menjadi insan adiaksa ini dituntut menjalankan sistem perundang-undangan yang berlaku, tapi di satu sisi ini harus bekerja dengan hati nurani, harus humanis gitu ya. Dalam melihat perkara, kita melihat ada sisi humanisnya untuk baik itu terdakwa atau tersangka dan juga pihak korban. Yang bagaimana sebagai calon jaksa muda untuk menanggapi itu? Baik, kalau soal bagaimana untuk
humanis terhadap terdakwa itu kita menjalankan sesuai sama aturan yang berlaku. Tapi di sini juga kita mengedepankan yaitu restoratif justice tadi kan, yang sebisa mungkin kita tuh mencari jalan damai dulu. Kalau bisa misalkan damai ya kita usahakan untuk restoratif justice. Kalau memang salah satu pihak yang ada dirugikan itu ya kita sesuai sama undang-undang yang undang berlaku. Terlepas dari dia mengaku tidak bersalah atau gimana kan nanti kita buktikan di persidangan yang sesuai sama undang-undang terutama KUHP baru ini kan yang banyak mengedepankan kemanusiaan yang masalah-masalah yang bisa diselesaikan secara restoratif justice ya diutamakan restoratif justice. Baik. Jadi sisi upaya-upaya hukum yang ada ya itu dikedepankan untuk lebih humanis menghadapi masalah ya gitu ya kan. Oke. Kalau ngomongin tentang KUHP baru, KUHP baru yang mungkin stigma dari masyarakat ini memang ada kesannya garang gitu ya, takut jadinya. Ini bagaimana nih sebagai calon jaksa muda untuk lebih wise menggunakan sosial media juga untuk mengubah citra dari sosok kakunya insan Adiaksa. Ya itu juga kita kan di kejaksaan ini kan ada namanya giat-giat yaitu jadi Datun itu sapa masyarakat yang lebih bisa mendekat sama masyarakat kan. Itu juga ada jaksa masuk sekolah yang bisa lebih mengedukasi kepada adik-adik yang masih sekolah itu ya biar tahu akan hukum yang bisa menghindari perilaku-perilaku tercela. Yang juga kalau sosial media itu kami juga aktif di sosial media terkait kegiatan-kegiatan kami yang itu bisa di-upload oleh IG Kejari OI ada. Gitu ya. Jadi itu penting juga sosial media untuk membangun kepercayaan publik itu ya. Baik, luar biasa. Dan termasuk sosmed pribadi ya, kadang-kadang ini jadi sorotan juga ya. Apalagi pimpinan Satker kita Pak Ketut ya, ini cukup aktif ya. Tiap hari itu pasti ada konten minimal 1 sampai 2 reels pasti naik. Itu artinya memberikan kesan bahwa memang sebagai seorang jaksa open kepada masyarakat. Bahkan kalau kita lihat open order. Bukan dong, open akan saran dan kritik mungkin ataupun keluhan dari masyarakat Sumatera Selatan itu cukup ramai ya di komen Pak Kajati. Kita ke Pak Kasubag Bin lagi nih, Kak Lutfi, terkait dengan WBK WBM mungkin bisa disampaikan. Oke, terima kasih Mas. Untuk tahun ini kebetulan kita nggak masuk ya di WBK, tapi walaupun nggak masuk kita sudah berupaya. Memang WBK ini penilaiannya terutama di pelayanan. Jadi inti dari WBK ini wilayah bebas korupsi itu intinya adalah pelayanan dan sarana dan prasarana. Jadi untuk pelayanan kita udah lakukan secara optimal, seperti saya bilang tadi kita sudah melatih bagian penerimaan tamu kita agar gimana cara menerima tamu segala macam. Tadi petugas PTSP kita bekerja sama dengan Datun, kita sudah mendatangkan tenaga ahlinya, narasumbernya dari Bank Sumsel, dan untuk sarana prasarananya sudah kita buat senyaman mungkin agar tamu dapat nyaman, terlayani dengan baik. Itu sudah kita lakukan. Jadi dari WBK dan masalah untuk penanganan perkara pun dinilai semua di WBK. Jadi semaksimal mungkin sudah kita penuhi semua di WBK. Tapi mungkin untuk tahun ini kita belum, mungkin tahun depan akan terus kita kejar. Jadi apa-apa yang kurang di tahun 2025 kemarin kita nggak masuk, mungkin akan kita perbaiki agar 2026 ini kita dapat ikut lagi untuk WBK, mungkin itu. Betul sekali Pak Kasubag Bin. Ini kan tapi kalau ngomongin tentang Kejaksaan Negeri Ogan Ilir cukup banyak ya, kita melihat prestasi-prestasinya dari bidang Datun ya, dan juga banyak program-programnya juga, dari intelijen juga banyak program-programnya. Bagaimana nih Pak Kasubag Bin melihat
karena kan mencapai atau mendapatkan prestasi ini akan lebih mudah daripada mempertahankan, benar. ya Pak Kasubagin. Dengan keterbatasan yang ada, mungkin SDM-nya yang juga berganti-ganti ya di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, bagaimana menurut kacamata dari Pak Kasubagin? Ya, alhamdulillah untuk Kejari Ogan Ilir ini kita Datun dan Pidum yang sudah mendapat penghargaannya terbaik. Jadi memang benar, biasanya meraih itu lebih mudah daripada mempertahankan. Betul. Tapi insya Allah sejak sudah jalan, jadi apa program dari Datun, dari Pidum, apa yang sudah ada itu yang baru nanti tinggal melanjutkan saja sebenarnya. Jadi apa yang sudah ada tinggal melanjutkan, kalaupun nanti ada terobosan-terobosan baru, tinggal dibuat lagi terobosan baru. Dan untuk yang pegawainya kan masih ada di situ yang lama-lama, jadi tetap terjalankan apa yang sudah ada. Yang baik-baik pasti akan kita teruskan. Tinggal SDM, kalau SDM alhamdulillah Kejari Ogan Ilir tidak kekurangan. Kita pegawainya lumayan juga ada, sudah banyak karena Ogan Ilir ini termasuk favorit karena dekat dengan Palembang. Kota ya? Ya, kota. Jadi orang berebut juga susah masuk kota pasti milihnya ke Ogan Ilir. Jadi untuk SDM udah lumayan. Tinggal aja kita perlunya mungkin masalah pelatihan-pelatihan, masalah teknologi. Kadang udah males, apalagi jaksa yang udah agak berumuran, agak males sudah untuk teknologi ilmu. Tapi alhamdulillah untuk Ogan Ilir banyak yang muda-muda, insya Allah lebih semangat, lebih cepat lagi kerjanya. Dan kalau masalah prestasi, insya Allah tidak jadi masalah lah, mungkin bisa lah dipertahankan karena sudah jelas program-program yang ada, tinggal dilanjutkan saja. Mungkin seperti itu. Wow, luar biasa. Tinggal dilanjutkan saja karena memang banyak jaksa muda ya kan. Iya. Bukan muda marah tapi ya. Udah berajuk tapi. Terakhir mungkin ada pesan-pesan ataupun himbauan dari Pak Kasubag-Bin kepada masyarakat ataupun kepada insan adiaksa di Kejari OI, silakan. Oke, siap. Mungkin sekedar harapan ya Mas. Ya. Karena masalah efisiensi ini terasa sekali di kita. Memang bukan hanya Kejaksaan Negeri Ogan Ilir yang efisiensi, tapi seluruh satker yang efisiensi. Tapi terasa kita sampai untuk bulan ini saja anggaran kita sudah habis semua. Iya kan? Iya, jadi untuk penanganan perkara seperti bidang Pidum, Pitsus, Datun, Intelijen sudah habis semua. Jadi bagaimana kita untuk melakukan penanganan perkara jika anggarannya saja sudah habis. Betul. Dan saya berharap mungkin ada kebijakan nanti dari pimpinan kita di pusat sedang memperjuangkan apa anggaran kita semoga bisa ditambah. Karena kemarin kan ada sempat Pak Presiden bilang apapun yang dipinta Jaksa Agung akan dipenuhi katanya kan. Semoga berapapun ya. Pintaan Jaksa Agung semoga itu dapat memacu supaya anggaran kita ditambah dan terutama untuk perbaikan kinerja kita agar pekerjaan kita semakin mudah dan terutama kinerja kita semakin baik ke depannya. Mantap. Mungkin itu. Terima kasih. Luar biasa. Optimisme ya Kak ya. Ya, amin. Optimisme dari Pak Kasubag-Bin ini tetap menjalankan roda dari kegiatan-kegiatan dan juga ritme kerja dari Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Luar biasa. Dan mungkin tambahan ini sebagai calon jaksa muda atau ada masyarakat yang ingin bergabung menjadi jaksa adiaksa, boleh? Ya, terutama kepada sarjana-sarjana hukum yang ingin bergabung ke organisasi adiaksa, mulailah dari hal kecil, yaitu banyak-banyak membaca buku, konsisten, tetap semangat. Intinya hal yang kita cita-citakan itu bisa tercapai kalau kita memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh. Siap, terima kasih Kak Ali, terima kasih Pak Lutfi, Kasubag-Bin dan juga calon jaksa dari Kejari Ogan Ilir. Sukses dan sehat selalu untuk apa yang selalu dikerjakan dan selamat kembali melayani masyarakat di Ogan Ilir. Bang Cek Bicek Mirsa Pal TV, terima kasih juga atas perhatian Anda dan juga persamaan Anda sepanjang 60 menit ke belakang bersama dengan kedua narasumber kita yang luar biasa. Nantikan selalu Jaksa Menyapa 2026 hanya di Pal TV. Memang punya kita, saya Hakeka Indi. Saya Asif Ramanda, Pak Lutfi, dan juga Kak Ali Akbar. Pamit undur diri, Jaksa Menyapa untuk Anda. Sampai jumpa, salam humanis.
Pemirsa, Anda menyaksikan Jaksa Menyapa 2026. Kita masih ngobrol bersama dengan insan-insan adiaksa dari Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Dan kita masih ngobrol bersama dengan Pak Kasubagmin dan juga calon jaksa muda nih. Wah, ini luar biasa. Nah, Kali Akbar, kalau ngomongin tentang, ini kan udah 1 tahun ya? Iya. Udah 1 tahun ya bergabung bersama dengan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir gitu ya. Iya. Ini kan pasti ritme kerjanya berbeda, terus mungkin ketemu dengan karakteristik orang yang berbeda gitu ya. Dan sudah mendapatkan gaji 13. Ya, gitu ya. Gaji ya. Gitu ya. I see. Nah, ini bagaimana THR juga udah nih. Sudah. Gaji 13-nya sudah full ya. Bagaimana dengan pendapatnya atau mungkin Pendapatannya. pengalamannya sebagai calon jaksa muda, ikut serta sebagai APH dan lain sebagainya. Ya baik, yang bisa saya serap dari Kejaksaan Negeri Ogan Ilir ini, saya banyak bertemu senior-senior yang banyak mengajari saya tentang integritas, tentang kedisiplinan, terutama disiplin tentang waktu, disiplin tentang pekerjaan. Ya. Nggak ada istilahnya kita tuh ele-elean kerja itu, harus semangat, harus bisa manajemen waktu, harus bisa membagi pekerjaan itu yang urgent duluan yang harus dikerjain. Kita tuh harus milih-milih Membagi tepat. prioritas Iya, kerja, ya. prioritas kerja. Dan juga masalah integritas, ya mengajarin tentang kita ini sebagai aparat hukum ini harus bisa lebih memberikan contoh yang ya terbaik tadi, menggunakan anggaran dengan baik, enggak yang membuang-buang anggaran atau gimana, yang lebih ke integritas. Itu terkait tentang ritme kerja yang dipelajari ya sejauh ini. Tapi kalau ngomongin tentang sosial nih, sebagai calon jaksa muda pasti ruang gerak tidak sebebas dulu ya Kak ya. Iya. Tidak karena ada nama baik instansi yang dijaga. Terus juga mungkin yang dulunya ritme kerjanya harus beradaptasi dengan cepat nih sekarang di instansi-instansi yang ada. Bagaimana itu pendapatnya? Kalau untuk sekarang ini, kalau sistem kerjanya itu harus ya menjaga nama baik instansi, organisasi, yaitu dengan tidak melakukan hal tercela, yang lebih tepatnya kemana-mana itu berpikir, oh aku ini bukan orang sipil lagi yang udah melekat nama adiaksa itu di pribadi saya. Jadi lebih tepatnya itu harus bisa lebih menjaga nama baik instansi, berperilaku integritas yang mana juga bisa menyesuaikan kepada masyarakat kan, membaur, dan juga bisa menerima kritik dan saran masyarakat akan adiaksa yang lebih baik lagi. Ya, jadi lebih wise berkehidupan sosial ya. Baik, ini luar biasa. Baik, kita ke Kak Lutfi mungkin ada program pembinaan apa saja yang sudah dilakukan untuk meningkatkan disiplin dan juga profesionalisme pegawai kejaksaan. Oke, terima kasih Mas. Untuk masalah profesionalisme pegawai, yaitu banyak sih Mas masalahnya. Kita akan ikutkan di diklat-diklat, di workshop atau seminar. Jadi setiap tahun itu pasti banyak diklat nanti dari Kejaksaan Agung, nanti baik itu diklat teknis atau diklat fungsional, nanti ada jaksa untuk khusus anak atau perempuan. Nanti di situ nanti bersama Pak Kejari kita kirim siapa yang cocok untuk diikutkan diklat. Belum lagi nanti untuk pegawai nanti ada banyak fungsionalnya Mas, terutama di keuangan. Di keuangan sekarang kan kita harus sebagai pengelola anggaran keuangan harus sudah bersertifikasi. Jadi kerjasama dengan KPPN mewajibkan pengelola keuangan bendahara itu harus bersertifikasi bendahara pengeluaran tersertifikasi. Jadi setiap tahun harus punya sertifikat. Jadi kita ikutkan kompetensinya biar dia bersertifikasi. Dan insya Allah kalau sudah semuanya bersertifikasi, maka pengelolaan anggaran akan berjalan dengan baik dan khususnya Kejaksaan Negeri Ogan Ilir akan semakin baik ke depannya. Baik, luar biasa.
Dan kalau kita bicara mengenai pembinaan ini juga tidak terlepas dengan mungkin ada yang namanya reward and punishment ya Kak ya. Siap. Apakah yang seperti apa yang diterapkan di Organilir? Baik, terima kasih Mas. Untuk reward dan punishment, memang masalah disiplin ini yang selalu menjadi PR kita. Kadang kalau kita agak kendor, santai, mulai disiplinnya yang agak melemah. Jadi kami sempat kemarin dengan Pak Kejari untuk masalah disiplin memang ada perlunya kita reward dan punishment. Jadi kemarin contoh aja kita masalah apel. Jadi kemarin sempat ada yang beberapa orang yang tidak ikut apel, jadi Pak Kejari minta dipanggil, akhirnya kita kasih peringatan dulu. Jadi sampai 3 kali dia masih tidak merubah atau telat, tidak ikut apel, maka akan kita teruskan suratnya ke pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dan dari setelah kita panggil, akhirnya banyak perubahan. Jadi kalau sudah kita bilang mau diteruskan suratnya ke pengawasan, maka udah takut. Jadi kalau cuma kita aja yang menasihati, sering dibilangi masih ngulang lagi. Tapi kalau udah di surat pengawasan, kayaknya lebih takut. Dan itu untuk masalah punishment. Dan untuk reward, kalau pegawai yang disiplin nanti kita nilai kriteria. Tahun kemarin kami terapkan itu di 2025 untuk pegawai yang disiplin, yang kehadirannya, kinerjanya baik, akan mendapat reward oleh Kajari itu mendapat uang. Oh? Mendapat uang. Oh. Kalau Bukan umroh ya Kak ya? nggak ada anggarannya kita efisiensi. Jadi mendapat uang kemarin itu berapa? Ada dapat uang jadi. Jadi seperti itu akhirnya pegawai berlomba-lomba untuk mengejar kinerja yang lebih baik tentunya. Wah, gitu, Mas. ini luar biasa ya. Luar Ini biasa. bentuk kepedulian juga dari Iya. Pak Kajari ya kayak selaku pimpinan bahwa memang harus fair, balance. Kalau ada punishment pasti Ada ada reward. rewardnya. Dan selama ini menurut Pak Kasubag-Bin cukup efektif nggak? Cukup penerapan efektif penerapannya terutama di punishment tadi kan. punishment tadi ya? Ya kalau kita gituin tadi masih agak mengendor lah semangat. Sekali ku diem ke, 2 kali ku diem ke. Jangan sampai 3 kali ya. Jangan sampai 3 kali. Lagu dong, jangan sampai 3. Nah, seperti apa nih Kak pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam membantu kinerja ataupun pekerjaan dari sebagian pembinaan? Kalau masalah teknologi ini sangat membantu sekali, Mas. Terutama di era kita sekarang modern ini sudah semuanya serba teknologi. Jadi sekarang pun kita apa-apa sekarang udah lewat elektronik semua. Jadi mau naik pangkat aja dulu kita bersurat, kita usul pakai manual, cetak print kertas, terus kirim ke Kejati. Itu sekarang kita udah nggak lagi. Jadi lewat akun masing-masing kita ada namanya MySimkari. Jadi input di sana, nanti kita upload di situ semua berkasnya. Nanti dia otomatis lari ke menu Pak Kajari, nanti Pak Kajari setuju untuk tanda tangan elektronik, dan otomatis langsung ke Kejati, nggak perlu lagi kita cetak-cetak lagi. Nanti di situ ada prosesnya, udah sampai mana nih tahapannya, udah di Kejati ACC atau ada yang kurang dipulangkan lagi ke kita. Kita pantau dari akun kita masing-masing pegawai. Nanti setelah dari Kejati, teruskan lagi ke Kejaksaan Agung. Nanti dari Kejagung kita lihat lagi itu masih di situ diproses oleh Biro PEK, Biro Kepegawaian. Jadi untuk masalah teknologi sekarang sangat membantu dan sangat cepat. Dan di zaman Pak Kejari sekarang, Pak Arif ini pun kita dituntut udah mengurangin kertas paperless kan. Jadi dia apa-apa sekarang nggak perlu lagi harus banyak dicetak disposisi. Jadi itu cukup pantau akun masing-masing sekarang. Kita ada namanya CPD, Mbak. Sistem Informasi Persuratan dan Disposisi Elektronik, itu kan singkatan CPD. Jadi apa-apa ada disposisi dari Kejari, kita buka akun kita lihat. Oh ini berarti langsung kita buat jawab suratnya. Jadi jalan, jadi istilahnya sebenarnya dimanapun kita bisa akses. Jadi kalau nggak bisa hadir, berhalangan, masih bisa kita akses dan dapat kita teruskan ke bawahan kita lagi untuk diteruskan apa ini petunjuk dan perintah pimpinan tadi. Jadi untuk masalah teknologi sangat mendukung sekali di era sekarang ini. Hanya saja di setiap kemajuan itu pasti ada aja kekurangannya. Betul. Terkadang kita masalah jaringan lagi, akhirnya internet kita yang lambat, kadang belum siap. Ditambah lagi kadang peralatan kita, kadang komputer kita ketinggalan untuk teknologi dan kemampuannya. Mungkin seperti itu. Nah, di 2026 ini apakah itu kan tadi permasalahan-permasalahan yang ada ya kayak apakah di 2026 ini sudah ada solusinya? Kita akan peremajaan sarana prasarana. Oke, untuk di 2026 ini ada, tapi itu tadi kita sekarang terkait masalah efisiensi. Betul. Jadi kita mau minta ini, sedangkan anggaran kita pemeliharaan aja kita nggak ada, mana kita mau peremajaan. Untuk jaring internet, alhamdulillah
dengan kepemimpinan Pak Kajari, Pak Arif ini, kita kemarin sudah minta bantuan ke Kominfo untuk memperbaiki ada apa sih kendala di jaring internet kita ini kok lemot bener, lambat dan sering gangguan. Akhirnya kita bersurat Kominfo dan udah dibantu. Dan sekarang internet kita di kantor alhamdulillah stabil dan lebih cepat sekarang. Wah, shout out to Kominfo ya. Vendornya apa tuh? Jangan di-spill ya. Kita akan kembali satu segmen lagi bersama dengan Pak Kasubag Bin dan juga calon jaksa dari Kejari Ogan Ilir. Jangan kemana-mana, Mang CBC.